konvensional. Sistem tebar padat menjadi pilihan pembudidaya agar memperoleh hasil panen yang melimpah. Bagaimana tidak, per meter persegi bisa menampung ratusan bahkan ribuan. Coba bayangkan saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gusrina, dalam Gusrina Channel. Bapak Ibu pencinta Gusrina Channel, saya akan sedikit mengulas video dari belajar budidaya lele dari India. Tingkat permintaan ikan lele untuk kebutuhan konsumsi masyarakat cukup besar. Hal itu sebuah peluang untuk membudidayakan lele dengan jumlah yang banyak. Apakah harus punya lahan yang luas? Tentu tidak, karena bisa dilakukan tebar padat. Yuk kita contoh cara budidaya ikan lele di India. Ikan lele saat ini merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang relatif mudah untuk dibudidayakan, baik segmen pembenihan, pendederan maupun pembesaran. Dalam budidaya pembesaran ikan lele, saat ini permintaan dengan banyaknya outlet pedagang pecel lele, jika Bapak Ibu bayangkan ada dalam kota Bapak dan Ibu ada 200 orang pedagang pecel lele, setiap satu pedagang menjual sekitar 50 kg pecel lele, berapa kilogram lele setiap hari yang harus diproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan produksi ikan-ikan lele ukuran konsumsi tersebut, maka dibutuhkan para pembudidaya yang melakukan pembesaran budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele dalam khususnya ini pembesaran ikan lele, dalam melakukan proses pembesaran ikan lele, padat tebar ini menentukan dari segmen intensif, semi intensif atau intensif. Dari budidaya ikan lele untuk cara India ini, mereka melakukan budidaya ikan lele secara intensif di mana padat tebar yang sangat tinggi. Padat tebar yang sangat tinggi memang berdasarkan standar nasional Indonesia dalam pemeliharaan budidaya ikan lele, dalam memelihara ikan lele khususnya pembesaran ikan lele, Bapak dan Ibu pencinta Gusrina Channel bisa melakukan padat tebar ikan lele ini sampai mencapai 500 ekor per meter persegi. Mengapa hal ini bisa dilakukan? Perlu Bapak Ibu ketahui, secara biologis, ikan lele ini adalah ikan lele yang memiliki kelebihan yaitu arborescent, di mana ikan lele ini mampu tumbuh dan berkembang di dalam wadah media budidaya yang padat dan kualitas air relatif tidak terlalu optimal untuk tumbuh kembang. Tetapi dengan adanya arborescent di dalam tubuh ikan lele ini, dalam kalau siklus secara metabolisme, ikan lele itu termasuk dalam amoniolitik, ikan yang bisa mengubah amoniak menjadi bukan senyawa beracun. Sehingga dalam pembesaran ikan lele dengan padat tebar yang tinggi, ikan lele masih dapat hidup karena berdasarkan sistem biologis dari ikan lele tersebut yang saya bilang memiliki arborescent dan amoniolitik sifatnya yang bisa mengubah senyawa amoniak menjadi tidak beracun di dalam tubuh ikan lele. Sehingga dengan padat penebaran yang sangat tinggi ini, ikan lele itu bisa tumbuh dan berkembang. Jika pakan yang dibutuhkan untuk ikan tumbuh dan berkembang ini terpenuhi dengan baik sesuai dengan komposisi kebutuhan tumbuh kembangnya ikan lele tersebut. Kita lihat kembali video tentang budidaya ikan lele cara India ini. Seperti apa, berapa jumlah pakan yang diberikan dengan padat penebaran yang sangat tinggi sehingga ikan lele ini bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai dari pembudidaya tersebut. Mari kita simak kembali video tentang budidaya ikan lele dari India tersebut.
Mengenal budidaya lele tebar padat karena kebutuhan ikan lele yang semakin meningkat, kita sebagai pembudidaya harus mencari cara agar dapat memenuhinya. Saat ini tak jarang pembudidaya lele dengan tebar padat. Secara definisi, tebar padat adalah cara untuk meningkatkan produktivitas melalui rangkaian konstruksi kolam. Hal ini tentunya kalau bisa menampung ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Tebar padat sebuah alternatif bagi yang ingin budidaya lele dengan memanfaatkan lahan yang sempit, bahkan minim air. Ikan lele memiliki fakta yang menarik, yakni dia bisa hidup dengan minim oksigen dan minim air, meski jumlah tebar padat dalam kolam bervariasi, mulai dari ratusan hingga ribuan ekor tiap meter persegi. Namun, pantauan jumlah tebar padat harus disesuaikan. Pemirsa Gusirnya Channel, di dalam video tersebut memang tidak disebutkan berapa padat tebar yang dilakukan dalam kegiatan budidaya ini. Jika dilihat dari kepadatan yang sangat-sangat padat, di mana space untuk berenang bagi ikan itu pun sangat minimal, sehingga ikan kalau kita lihat tidak bisa leluasa berenang ke kiri ke kanan, ini sangat padat. Sehingga ini bisa lebih dari 1.000 ekor per meter persegi. Nah, jumlah pakan yang diberikan, ini nanti kita hitung. Dari berapa persen jumlah populasi tadi, kita bisa menghitung. Misalkan jumlah pakan yang kita berikan 3%. Berarti 3% dari jumlah padat tebar tersebut nanti kita gunakan dalam jumlah pakan yang harus kita berikan. Jika pakan yang kita berikan kekurangan, maka ikan itu akan bersifat kanibal. Karena ikan lele secara prinsip biologisnya, dia akan memakan temannya sendiri jika dalam kondisi kelaparan. Nah, dengan padat penebaran yang sangat tinggi ini, maka jumlah pakan yang harus diberikan harus sesuai dengan jumlah ikan yang ada di dalam wadah budidaya. Nah, di dalam video ini tidak ada rekayasa terhadap wadah budidayanya. Rekayasa terkait dengan lahan sempit itu bukan suatu rekayasa. Lahan sempit ya lahan karena keterbatasan lahan yang kita miliki. Tetapi kita mengoptimalkan dengan padat tebar yang tinggi, di mana dengan padat tebar yang tinggi, dengan pemeliharaan yang cukup mumpuni sehingga kasarnya dengan khasnya punya arborescens dan bersifat amoniolitik dari ikan lele ini, sehingga dia tidak mati dengan kondisi wadah atau media yang tidak optimal kalau kita lihat untuk kebutuhan secara kualitas air. Sehingga ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem India ini bisa tumbuh dengan baik, jumlah pakan cukup, dan dalam kondisi terbuka, oksigen, karena saya bilang tadi, lele itu tanpa air pun masih bisa bertahan lebih dari 24 jam. Nah, ini masih ada air dan oksigen dari udara dia bisa mengambil, sehingga jika Bapak Ibu perhatikan, lele-lele ini lebih banyak sering muncul ke permukaan karena di dalam wadah budidaya ini sangat kekurangan oksigennya. Dengan munculnya di permukaan, dengan adanya arborescens tadi, sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang dari lele-lele ini bisa langsung diambil dari oksigen yang ada di udara. Baik, Bapak dan Ibu Gusirnya Channel, kita bisa lanjutkan lagi, kita lihat bagaimana belajar budidaya lele dari India ini. Selanjutnya videonya kita akan tampilkan kembali. Bioflok vs konvensional. Menentukan jumlah tebar padat ikan lele perlu diimbangi dengan teknik apa yang akan dipilih. Karena kita tidak bisa semata-mata asal tebar ikan semaunya. Di kolam yang minim, umumnya pembudidaya ikan lele bisa memilih antara dua teknik, bioflok dan konvensional. Teknik bioflok merupakan teknik yang memanfaatkan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik yang tidak beracun. Teknik ini mengubah kotoran menjadi pakan melalui probiotik dan juga fermentasi.
Teknik bioflok meningkatkan pada pertumbuhan mikroorganisme yang sangat bermanfaat bagi ikan lele. Adanya mikroorganisme yang tumbuh di kolam inilah yang dapat dijadikan sumber pakan alami. Berprotein tinggi. Untuk ikan lele, hal ini tentu dapat mengurangi penggunaan pakan pelet yang harus diberikan oleh pembudidaya ikan lele. Selain itu, air kolam tidak berbau karena kandungan probiotik. Meski begitu, tetap dibutuhkan aerasi kolam dengan menggunakan aerator. Sedangkan konvensional masih mengandalkan kealamian. Pada umumnya, pakan yang diberikan pada ikan lele pelet yang berkualitas. Teknik konvensional mendorong pembudidaya untuk selalu mengontrol kondisi air pada kolam. Treatment airnya perlu diperhatikan. Biasanya bisa dilakukan dengan cara pemberian probiotik. Hal tersebut tidak hanya membuat lele sehat, tetapi airnya pada kolam cenderung tidak berbau. Baik, pemirsa Gusnet Channel, membedakan antara pembesaran ikan lele dengan konvensional dengan pembesaran lele dengan bioflok, ada dua hal yang berbeda. Kalau tadi sebelumnya video menayangkan tentang pembesaran ikan lele tanpa menggunakan teknologi rekayasa medianya. Kultur atau tempat hidup ikan dengan bioflok ini berbeda dengan konvensional. Di mana dengan metode budidaya ikan sistem bioflok, kita melakukan proses penambahan berbagai macam bahan-bahan yang ada di dalam budidaya dalam media air ini, sehingga kualitas air, mutu dari air yang ada di dalam media tadi ini mengalami perubahan sehingga dengan melakukan teknologi budidaya bioflok tadi di dalam wadah budidaya atau di dalam media budidaya ikan sistem bioflok ini akan tumbuh berbagai macam mikroorganisme sebagai diatom, agregat, atom, bakteri, alga, protozoa, dan ragi, dan sebagainya yang akan menjadi vlog atau berbentuk gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan dari berbagai macam mikroorganisme itulah yang akan tumbuh di dalam media budidaya ikan sistem bioflok dan bisa dipergunakan sebagai sumber pakan alami dari ikan yang kita budidayakan, baik ikan lele maupun ikan nila. Di dalam video ini ditayangkan juga untuk ikan lele. Dalam budidaya ikan lele dengan sistem bioflok, pada tebar yang sangat tinggi perlu dilakukan, yaitu dengan 1000 ekor per meter persegi ini sangat menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Karena dengan budidaya ikan sistem bioflok jika dibandingkan dengan sistem konvensional, jumlah pakan yang kita berikan relatif lebih sedikit. Dalam hal ini biaya operasional untuk membeli pakan buatan menjadi berkurang. Karena pakan buatan yang harus diberikan untuk tumbuh kembang ikan lele di dalam budidaya ikan secara konvensional ini menjadi berkurang. Karena kalau kita bicara jumlah pakan yang kita berikan, di dalam konvensional, jumlah pakan yang kita berikan, kalau kita bicara konversi pakan, itu bisa menjadi konversi pakannya 1 sampai 2 konversi pakannya. Tetapi dengan budidaya ikan bioflok, konversi pakan itu hanya kurang dari 1. Dalam arti 1 kilogram pakan yang kita berikan itu akan menghasilkan daging sebanyak 1 kilogram. Jika dengan konvensional 1 kilogram daging itu bisa diperoleh dari 2 kilogram pakan buatan. Sehingga dengan konvensional dan bioflok ini perbandingannya kita akan mengurangi biaya operasional dalam pemberian pakan. Sehingga tumbuhnya vlog di dalam media budidaya ikan sistem bioflok ini sangat berdampak terhadap jumlah pakan yang kita berikan sehingga ikan tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan pemberian pakan alami sebagai yang tumbuh di dalam media di dalam budidaya ikan sistem bioflok dan pakan buatan yang kita berikan juga di dalam proses pemeliharaannya. Sehingga bioflok ini relatif biaya operasional untuk membeli pakannya lebih rendah dibandingkan dengan budidaya ikan lele sistem konvensional. Sistem tebar padat menjadi pilihan pembudidaya agar memperoleh hasil panen yang melimpah. Bagaimana tidak, per meter persegi bisa menampung ratusan bahkan ribuan. Coba bayangkan saja
berapa jumlah ikan yang akan dipanen jika memiliki banyak kolam. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan tanpa risiko. Tebar padat sendiri memiliki sejumlah risiko yang cukup lumayan. Sebelum memutuskan, perlu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menerapkan sistem ini. Mulai dari treatmentnya sampai menentukan kepadatannya melalui teknik yang dipilih. Pada umumnya, teknik bioflok memiliki kepadatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan konvensional. Idealnya, teknik bioflok bahkan bisa menampung 1.000 ekor lele per meter persegi. Hal ini tergantung pada besarnya aerator. Untuk kepadatan konvensional cukup beragam, kawan. Ini dikembalikan pada pembudidaya ikan. Jika sudah profesional, per meter persegi bisa menampung 500 ekor. Jika pemula bisa 200 sampai 300 ekor. Pemirsa Gusrina Channel, ya tadi sudah dipaparkan di dalam budidaya ikan lele secara India ini memang berbeda dengan konvensional dengan bioflok. Di dalam bioflok, karena banyaknya mikroorganisme yang tumbuh di dalam wadah budidaya itu, dalam proses budidayanya wajib ada aerasi. Aerasi atau aerator dibutuhkan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam wadah budidaya. Karena oksigen ini sangat dibutuhkan dengan padat penebaran yang tinggi. Tidak hanya ikan yang tumbuh, tetapi ada mikroorganisme lainnya yang tumbuh di dalam wadah itu, di mana semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan berkembangnya. Sementara di dalam budidaya ikan secara konvensional, tidak perlu menggunakan aerator karena oksigen hanya dibutuhkan oleh ikan. Ikan lele tersebut seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, di mana dia memiliki arborescens dan memiliki kebiasaan secara hidupnya adalah amoniolitik, sehingga tanpa oksigen pun di dalam budidaya ikan secara konvensional tidak membutuhkan aerator atau aerasi. Sementara kalau bioflok, karena kita menumbuhkan berbagai macam mikroorganisme tersebut, kita sangat membutuhkan aerator, sangat membutuhkan penambahan oksigen, sehingga kalau budidaya ikan secara bioflok ini wajib ada oksigen yang dia peroleh dari berbagai macam peralatan, baik aerator, blower atau segala macamnya, sehingga oksigen di dalam wadah budidaya itu tercukupi dengan baik dan benar. Dan juga yang perlu diperhatikan tadi, jumlah pakan yang diberikan jika kita melakukan budidaya ikan lele secara konvensional, jumlah pakannya relatif tinggi. Dengan nafsu makan ikan yang tinggi, maka jumlah pakan yang dibutuhkan selama proses makan tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ikan yang dipelihara di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemberian jumlah pakan itu sangat berdampak terhadap kualitas air, khususnya parameter suhu. Demikianlah Bapak dan Ibu Gusrina Channel, dengan suhu yang optimal akan berdampak terhadap pertumbuhan ikan. Kita akan lanjutkan sedikit lagi terkait dengan video budidaya ikan lele dari India tersebut. Hal ini berkaitan dengan masa pakai dari kolam tersebut. Umumnya jenis kolam yang mau digunakan adalah kolam terpal dan kolam tembok. Untuk masa pakainya sendiri, kolam tembok bisa dipakai lebih lama dibandingkan kolam terpal. Pilihannya tergantung para pembudidaya. Ikan lele untuk tumbuh dan berkembang seperti makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan kualitas air yang optimal, jumlah pakan yang optimal, dan yang sangat terpenting adalah benih ikan yang digunakan untuk proses pembesaran ikan lele itu adalah benih-benih yang unggul. Karena dengan benih-benih ikan yang unggul, maka proses produktivitas pertumbuhan ikan yang kita berikan pakan sejumlah feeding rate yang sudah kita hitung, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ikan.
Baiklah Bapak dan Ibu pemirsa Gus Rina Channel, semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk melakukan proses budidaya ikan lele baik segmen pembenihan, pendederan maupun pembesaran. Untuk segmen pembesaran ikan lele memang dibutuhkan benih yang unggul, jumlah pakan dengan kadar protein sesuai dengan tubuh kembang ikan yang kita budidayakan sehingga kualitas ikan itu akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan ikan yang kita inginkan, target produksi akan tercapai dan bagi pencinta Gus Rina Channel bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menyenangkan sehingga bisa menambah pundi-pundi bagi Bapak dan Ibu pemirsa Gus Rina Channel. Demikian ulasan sedikit tentang budidaya ikan lele secara India yang bisa Bapak Ibu nanti implementasikan. Tetapi padat tebar itu bukan teknologi. Padat tebar itu adalah kriteria bagaimana Bapak dan Ibu dalam melakukan proses budidaya ikan apapun. Silakan Bapak dan Ibu akan mau memberikan padat tebaran yang rendah, sedang, atau tinggi. Semakin tinggi padat tebar yang Bapak Ibu lakukan dalam proses budidaya, itu berarti semakin intensif. Karena Bapak dan Ibu memberdayakan seluruh peluang untuk tumbuh kembang ikan di dalam wadah budidaya. Tetapi yang perlu diperhatikan, kualitas pakan, jumlah pakan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Harus sesuai optimal dengan kebutuhan ikan agar tumbuh kembang ikan yang kita budidayakan sesuai dengan proses laju pertumbuhannya sehingga target produksi sesuai dengan keinginan kita semua. Demikian Bapak dan Ibu pemirsa Gus Rina Channel, ketemu lagi, semoga apa yang saya ulas bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan budidaya bagi para pencinta Gus Rina Channel. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.